into the summer night, and you're never gonna see us again. We set off into the summer night, and you're never gonna see us again. We went looking for a new sound, and you're never gonna see what we found. We went looking for... Selanjutnya kami akan dijelaskan kesimpulan oleh teman saya. Kesimpulan dari studi ini yaitu pisang merupakan makanan usaha yang memiliki peluang yang sangat tinggi dan besar jika dikelola dengan baik. Pada zaman ini juga banyak banget kalangan-kalangan remaja dan orang-orang dewasa lainnya yang sangat tertarik dengan makanan ini. Selain karena dimsum ini rasanya enak, dimsum juga memiliki protein yang sangat tinggi, sehingga tidak seperti jajanan-jajanan lainnya yang mungkin kurang gizinya. Selain itu, untuk melakukan usaha ini juga diperlukan strategi yang efektif agar bisa bersaing dengan kompetitor lainnya. Untuk masuk, beri tepuk tangan untuk konsultan. Into the summer night, and you're never gonna see us again. We set off into the summer night, and you're never gonna see us again. We went looking for a new sound, and you're never gonna see what we found. We went looking for a new sound, and you're never gonna see what we found. Jadi kami dari kelas 4 akan mempresentasikan bisnis pelajaran di kelas kami yang bertemakan jenis makanan ringan, yaitu cheese whip. Langsung aja perkenalkan nama saya Aurelia Hamiding. Saya Ines Baini. Saya Septia Renata. Langsung aja di slide pertama, yaitu ada pengertian dari makanan yaitu cheese whip yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pengertian dari biskuit. Biskuit adalah makanan ringan yang terbuat dari biskuit dan dipadukan atau dibaluri oleh keju sebagai bahan utamanya. Baik dalam isian, taburan maupun campuran dalam adonan. Adapun ciri khas dari biskuit yaitu rasanya dominan keju dan teksturnya itu gurih dan kering. Umumnya berbentuk kecil ataupun big size dan cocok untuk dijadikan cemilan maupun oleh-oleh. Selanjutnya ada cara pembuatan yang akan dibacakan oleh Aurel. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan cheese whip. Yang pertama itu kita mencampurkan bahannya dulu dengan cara campuran margarin, keju parut dan kuning telur. Kemudian diaduk rata dengan spatula sampai kecepatan yang rendah. Kemudian kedua, masukkan bahan ini yaitu tambahan atau terigu, susu bubuk, baking powder dan garam. Aduk hingga menjadi adonan yang halus dan bisa dibentuk. Kemudian ketiga, diamkan adonan, bungkus adonan dengan plastik dan diamkan di kulkas selama kurang lebih 15 sampai 30 menit agar mudah dibentuk. Yang keempat, cetak adonan. Giling adonan setebal 0,5 cm, lalu cetak sesuai selera. Kemudian yang kelima, oles dan tabur, susu di atas loyang, olesi umpan dengan kuning telur, lalu tabur keju larut di atasnya. Yang keenam, panggang di atas suhu 150 sampai 190 derajat Celcius selama kurang lebih 20 sampai 30 menit atau hingga matang dan kemaskan sesuai dengan maksud masing-masing. Yang ketujuh, dinginkan dan simpan. Setelah matang, dinginkan cheese whip dan simpan di toples kedap udara agar tetap enak rasanya.
Kemudian ada calon pemasaran yang akan dibacakan oleh rekan saya, Jeffrey Ananda. Cara pemasaran pertama dilakukan target pemasaran melalui anak-anak, remaja, dan ibu rumah tangga, dan juga melalui kemasan yang sangat higienis dan rapi. Memberikan promosi awal, diskon, bonus, atau banding hemat. Kita adalah modal awal dan dengan outlet. Baik, ini saya akan menjelaskan anggaran biayanya. Yang pertama, kita akan menghitung modal. Yang pertama kita akan menghitung modal awalnya. Yang paling pertama di sini ada bangku yang dengan anggaran Rp510.000. Kemudian biaya operasi. Kemudian biaya operasionalnya dengan anggaran Rp550.000 dengan total Rp565.000. Kemudian di sini adalah peralatannya yang dengan anggaran Rp3.378.000. Kemudian di sana ada estimasi penjualan. Harga jual porsi adalah 15.000 per porsi dikali 50 porsi, jadi totalnya Rp750.000 yang kita dapatkan. Kemudian kita akan menghitung keuntungannya. Keuntungannya yaitu total bangku dan biaya operasional Rp545.000 dikurang 145.000 dari logistik. Kemudian dikali dengan 100%. Jadi labanya adalah 32,74%. Jadi mungkin kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari ide bisnis sederhana ini diharapkan dapat memberikan pengalaman tentang cara mencari peluang usaha, bagaimana bekerjasama dalam sebuah tim, dan cara pemasaran suatu produk. Sekian presentasi display dari kelompok kami, Provinsi yang mohon maaf. Kami bisa membuka sesi tanya jawab. Yang tanya pertanyaannya saya akan menjawab. Ini di slide ini adalah anggaran biayanya. Untuk tabel-tabel ini ada beberapa kesalahan, yaitu total ini. Harusnya total yang ditulis di sini itu adalah total bahan baku sama biaya operasionalnya, yaitu Rp565.000, bukan Rp3.377.000. Ini adalah anggaran peralatan semuanya untuk jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelas 11 bagian bisnis plan. Kami akan membawakan bisnis plan kami, yaitu AS Honey Lemon Tea. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elisha Rahayu. Nama saya Clarissa Maria. Nama saya Kanapa. Nama saya Fatih. Saya Wahyu. Di sini ada pengambilan SHD Lemon adalah lemon ini yang menyegarkan, yang terbuat dari teh, lemon, dan madu. Latar belakangnya menyebabkan sejarah teh yang dikombinasikan dengan manfaat lemon dan madu. Teh sudah lama menjadi minuman populer, dan penambahan lemon serta madu memberikan rasa yang lebih kaya dan manfaat kesehatan. Di sini ada manfaatnya, yaitu meningkatkan daya tahan tubuh. Di Honey Lemon Tea ini ada kandungan vitamin C-nya yang berperan penting untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Lalu juga ada meredakan sakit tenggorokan. Selanjutnya ada alat dan bahan yang harus diperlukan, yaitu ada 10 lemon, teh, madu, dan spatu. Selanjutnya alat yang diperlukan
besar, hanya ada gelas dan sendok. Bisa. Nama pembuatan sama seluruh teh dengan penggunaan air panas hingga warna dan aromanya puluhan sempurna. Siapkan gelas saji lalu masukkan yang madu lemon dan es batu dalamnya. Tuangkan teh panas yang telah diturun dalam gelas berisi madu, lemon dan es batu. Aduk rata hingga semua bahan tercampur sempurna. Kemudian tambahkan irisan lemon di atasnya sebagai hiasan sekaligus penambah rasa. Sajikan lemon tea dalam keadaan dingin dan segar. Selanjutnya ada pemasaran. Di sini kita memiliki dua yang pertama media sosial, contohnya kayak Instagram, WA, dan YouTube. Dan yang kedua ada sekolah. Kalau di media sosial kita lebih menggunakan seperti GoFood karena itu kan minumannya. Kalau minuman itu harus tetap disajikan kepada pelanggan. Kalau sekolah mungkin para siswa, guru, dan warga sekolah lainnya. Nah ini yang tadi yang kita bilang target kita adalah masyarakat luas dan warga sekolah. Nah, modal yang kami perlukan, yang pertama lemon itu 500 gramnya itu berkisaran 20.000, teh celup itu harga 15.000, madu yang kita gunakan adalah madu yang ada di gambar, yaitu berkisaran 20.000 dan es batu yaitu 2.000. Nah, harga jual yang kami perlukan yaitu 5.000 karena modal awal yang kita gunakan itu berkisaran 60.000. Kita biasanya akan menjual sebanyak 20 gelas plastik. Ini adalah video pembuatannya. Oh, tinggal dicolokin deh. Kenapa bang belum? Bisa dapat di sini. Oh, berarti bisa bikin di rumah nih. Saya bawa bisa nggak bikin lah. Mau caranya gitu. Itu dia videonya. Kenapa kita memilih ice honey lemon ini? Yang pertama, gampang dibuat untuk di rumah. Jadi kalau kalian ingin membuatnya di rumah, barang-barangnya mudah didapatkan. Nah, inovasi yang kita selain lemon bisa ditambahkan mint, ginger atau keempat jahe, gitu. Nah, ya. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silahkan. Selanjutnya kita akan masuk ke peserta nomor 6, yaitu kelas 11-2. Kepada yang kelas 11-2, silakan untuk masuk. Oke, karena kelas 11-2 nggak ada, maka kelas 11-2 dianggap mengundurkan diri dari lomba bisnis plan. Selanjutnya kita masuk ke peserta nomor 7, yaitu kelas 11-3. Kepada kelas 11-3, silakan untuk masuk. We set off into the summer night, and you're never gonna see us again. We set off into the summer night, and you're never gonna see us again. We went looking for a new
Mojito kan, mojito. Yaitu mojito. Sebelum dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Dari saya Raja Dina Saja. Saya Alhamdulillah. Saya Mailani. Saya Dina Masa. Jadi apa sih itu mojito? Mojito adalah minuman jenis koktail yang cita rasanya merupakan kombinasi rasa manis dari sirup, rasa segar dari potongan buah, dan rasa khas yang hangat dari goreng atau rum. Proses pembuatannya itu bahan-bahannya ada 10 sampai 12 ml daun segar, itu opsional, bisa dipakai atau enggak. Terus 1 buah jeruk nipis, terus 2 sendok makan gula pasir, 150 ml air soda, bisa pakai Sprite jika suka. Terus es batu secukupnya, sama jeruk nipis dan aluminium. Itu buat hiasan aja. Terus cara pembuatannya, yang pertama masukkan potongan jeruk nipis dan gula ke dalam gelas. 2 tumbuk pimpinan dengan sendok agar air jeruk keluar dan bersatu dengan gula. Terus campurkan aluminium dan masukkan es batu di dalam piring. Tuangkan air soda atau Sprite ke dalam gelas dan terakhir aduk perlahan lalu tambahkan hiasan aluminium dan jeruk nipis. Ada cara dan bagian pemasaran. Yang pertama, pemasaran es mojito dapat dilakukan melalui media sosial, menawarkan sampel produk, menjalin hubungan baik dengan pelanggan, dan memanfaatkan strategi pemasaran digital. Jadi cara target pemasaran kita bisa diberikan ke Instagram misalnya, terus bisa kirim nomor telepon, siapa yang mau beli tinggal share nomor teleponnya. Target pemasaran es mojito meliputi generasi muda, terutama milenial dan Gen Z. Serta mereka yang mencari minuman segar dan menyukai suasana santai, karena mojito ini terkenal minuman yang segar. Ada asam-asamnya, ada manis-manisnya, segar. Iya, segar. Modal yang diberikan pertama ada standing pouch harga 20.000, yang kedua ada Sprite 1 botol 10.000, yang ketiga adalah sirup 25.000, es batu 10.000, lemon dan jeruk kisaran 5.000, dan terakhir selasi 100 gram 10.000. Ini ada harga jual produk. Nanti kita akan jual, kalau di satu itu 10.000, kalau di dua itu 16.000.
terakhir yaitu nomor 8 dari kelas 11-4. Kepada kelas 11-4, silakan untuk masuk. Beri tepuk tangan untuk kelas 11-4. We set off into the summer night, and you're never gonna see us again. We set off into the summer night, and you're never gonna see us again. We went looking for a new sound, and you're never gonna see what we found. We went looking for a new sound, and you're never gonna see what we found. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan 11-4 akan mempresentasikan produk yang telah kami buat dan akan kami jual pada event Holiday tahun ini. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Aisyah Mujara. Nama saya Nilai TK. Nama saya Naya Zaria. Nama saya Rizal Ludia. Nama saya Oliara Mordani. Ini jatuh. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu esanse. Esanse adalah minuman khas dari Papua yang diinspirasikan dari warna gradasi langit pada senja di Papua. Secara tradisional, pembuatan esanse ini dicampurkan dari sari wortel, perasan jeruk nipis, ciri khasnya yaitu sirup merah dari Papua, buah merah dari Papua, sirup markisa, susu, dan juga es batu. Namun karena kita berada di lingkungan remaja atau pelajar, jadi kita menginovasikan dengan merubah bahan dasar menjadi Fanta dan sirup rasa buah dengan menyesuaikan target pasar dan juga konsumen yang ada pada di lingkungan kita. Namun hal itu tidak merubah atau menghilangkan visual gradasinya yang menjadi daya tarik utamanya. Nah, baik, berikutnya ini ada alat dan bahan yang kita gunakan dalam membuat esanse ini. Bahan yang pertama yaitu ada sirup koko pandan, yang kedua ada sirup oren, yang ketiga ada minuman bersoda, yang keempat itu ada nata koko, yang kelima ada jelly, dan yang terakhir itu ada biji selasi. Nah, yang berikutnya ada alat yang kita gunakan. Yang pertama ada sendok, ada gelas ukur, kompor, panci, wadah, dan juga pisau. Berikut ada cara pembuatan yang kita lakukan untuk membuat esanse ini. Yang pertama itu kita siapkan alat dan bahannya. Yang kedua kita siapkan gelas atau wadah. Lalu kita masukkan 2 sendok makan sirup. Habis itu kita masukkan es batu secukupnya. Lalu kita tuangkan minuman bersoda sesuai takarannya. Habis itu kita masukin biji selasi dan topping seperti jelly dan nata koko. Habis itu minumannya siap disiapkan. Selanjutnya di sini ada varian rasa. Untuk esanse kita sendiri mempunyai 2 varian rasa. Yang pertama ini ada esanse, yaitu variasi minuman yang dicampurkan dengan sirup merah nata de coco dan juga minuman bersoda rasa jeruk. Lalu setelah itu disajikan dengan jelly atau selasi di atasnya. Dan sementara ada varian es sunrise. Kita menggunakan soda rasa lemon yang lebih segar dan juga rasanya tajam. Sementara itu kita menambahkan sirup rasa jeruk untuk mengeluarkan warna kuning yang cerah dan juga menambahkan sirup merah nata de coco untuk menggradasikan warnanya. Dan keduanya ini menawarkan rasa sensasi rasa dan juga visual yang unik serta memikat. Selanjutnya ada kandungan gula yang terdapat dalam produk.
Berdasarkan perhitungan kami, setiap porsi esanset ini memiliki kurang lebih sekitar 23 gram gula per porsinya. Lalu berasal dari kombinasi sirup komandan dan juga minuman bersoda seperti Fanta. Lalu jumlah tersebut masih dalam termasuk kategori wajar jika dalam kondisi 2 harian. Karena menurut Kementerian Kesehatan, jumlah maksimal gula per hari yang dikonsumsi oleh setiap manusia itu adalah 50 gram per hari. Selain memberikan rasa manis yang menyegarkan, kandungan gulanya juga berperan dalam menciptakan tampilan atau gradasi warna yang menjadi daya tarik dari esanset tersebut. Teknik marketing dan teknik pemasaran. Salah satu teknik yang sudah kita lakukan adalah teknik soft launching. Soft launching merupakan strategi di mana kami memperkenalkan produk kami secara luas, namun dalam jumlah yang terbatas. Kami sudah melakukan kegiatan soft launching ini dalam kegiatan selebrasi P5 kami yang sudah dilaksanakan kemarin. Salah satu manfaat dari strategi soft launching ini adalah untuk mengetahui minat dan respon masyarakat terhadap produk yang akan kami jual. Melalui strategi ini, kami dapat mengetahui seberapa besar ketertarikan masyarakat terhadap produk yang kami jual. Selain strategi soft launching tadi, kami juga melakukan beberapa teknik pemasaran lain, seperti melakukan perencanaan produk, melakukan promosi melalui sosial media, memberikan tes bagi konsumen, menetapkan harga yang sesuai, melakukan promosi melalui mulut-ke-mulut, memahami target pasar, menjalin hubungan baik dengan konsumen, dan yang terakhir melakukan pre-order. Selanjutnya, ini adalah modal yang kami keluarkan dalam setiap cup esanset yang kami jual. Oke, yang pertama ada sirup dengan modal 759 perak. Yang kedua ada soda dengan modal 741 perak. Yang ketiga ada biji selasi dengan modal 214 perak. Yang keempat ada jeli dengan 500 perak. Yang kelima ada daun dan dengan 500 perak. Yang keenam ada sedotan dengan modal 158 perak. Yang ketujuh ada es batu dengan 358 perak. Yang ke-8 ada nata de coco dengan 223 perak. Dan yang ke-9 ada stiker dengan 714 perak. Oke, di sini ada harga jual. Dengan modal sebesar 4.277, kami menjual setiap packnya dengan harga 8.000. Serta jumlah produk yang akan kami buat 70 cup. Maka keuntungan yang kami dapat adalah yang total 560.000 dan pendapatan yang bersih 260.000. Dengan ini kami bisa menutupi segala kebutuhan dari proses produksi. Berikut adalah video proses pembuatan esanset. Kesimpulannya adalah esanset merupakan minuman khas dari Papua yang telah kami inovasikan dengan selera masyarakat menjadi minuman berbasis Fanta dan sirup buah. Ciri khas dari minuman esanset ini adalah warnanya yang bergradasi seperti langit di pantai Papua. Dengan adanya dua varian rasa yang kami jual, yaitu varian rasa esanset dan esanrise, para konsumen bisa merasakan rasa segar, manis, dan puas karena melihat visual dari produk yang kami jual. Sebelum kami menutup presentasi dari kami, ada yang ingin komentar? Oke, pertanyaan dari saya, bagaimana mencegah apabila kalian mengalami kerugian mengenai perencanaan usaha? Cara untuk mencegahnya adalah dengan menghitung baik-baik berapa banyak modal yang kita keluarkan dan beberapa biaya produksi lain seperti biaya gas atau biaya air yang kami keluarkan, dan menghitung
jumlah biaya yang kami keluarkan dengan harga yang kami jual supaya tidak adanya terjadi kerugian. Terkait dengan inovasi, pastinya di saat penjualan bulan pertama dengan bulan kedua pasti kan ada inovasi ya. Nah, inovasi kedepannya terkait dengan produk yang kalian buat itu. Inovasi kedepannya yang akan kami lakukan mungkin menambah variasi lagi, karena seperti yang kita tahu waktu saat selebrasi Palembang kemarin kita cuma ada satu varian rasa. Cuma untuk event Home kali ini kami menambah varian baru yaitu varian rasa sunrise, dan itu tidak menutup kemungkinan selanjutnya kami akan menentukan varian rasa baru yang lebih bisa menarik konsumen. Apa yang kalian lakukan ketika menghadapi ancaman dari atau kendala dari pemasaran? Cara menghadapi kendala dalam pemasaran, mungkin kita bisa mencoba teknik pemasaran lain. Contoh, misal kita nggak berhasil dalam pemasaran di Instagram, kita bisa coba platform lain seperti di TikTok atau di Facebook atau mungkin di Twitter. Atau kalau misal kita tidak berhasil dalam proses pemasaran lewat mulut ke mulut, mungkin kita bisa beralih ke cara lain yang lebih efektif lagi. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selesai sudah ini semua penampilan dari berbagai kelas. Produk yang kalian buat akan dijual pada hari puncak, yaitu di tanggal 23 Juni 2025 yang bertepatan di hari Senin. Saya selaku MC dari Wakil Bisnis Plan pada hari ini izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum